Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Helga Alvita. Saat ini Helga yang sedang di rumah saja bersama teman-teman semua sedang merasakan sangat tidak aman gitu ya dari virus corona ini. Biar di rumah ajanya kita berfaedah, belajar bareng mengenai apa istilah-istilah yang ada ketika terjadi wabah COVID-19. Istilah yang akan Helga share pada video ini dan Helga tidak sendiri, yaitu bersama adik Helga tuh di belakang. Oke, yang pertama di sini ada COVID-19. Apa itu Kak? COVID-19 itu? Mohon maaf ya, dia kaku ya. Turu. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya ini corona. Kenapa corona? Karena itu bentuknya itu seperti matahari, seperti salah satu bagian dari matahari yang bentuknya itu ya nantilah dilihat ya, ini seperti ini bentuknya gitu ya. Ditemukan pada tahun 2019, jadi disebutnya COVID-19 di Wuhan, di China gitu ya. Kalian sudah tahu teman-teman asal mulanya bagaimana. Ini nama resmi yang diterbitkan atau disahkan oleh WHO karena banyak orang yang memplesetkan corona. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang letang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wait paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Nah gitu ya, dibecandain gitu. Akhirnya dibuatlah nama resminya agar tidak banyak dibecandakan, menjadi COVID-19. Selanjutnya ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik pada proses pencegahan, penanganan ketika terjadi bencana, maupun setelah terjadi. Mitigasi bencana ini ada dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural yaitu seperti pembangunan fisik, misalnya kalau sedang corona seperti ini, pembangunan rumah sakit, penyediaan sarana prasarana gitu ya. Tapi kalau non-struktural ini seperti edukasi atau sosialisasi mengenai virus ini. Lanjut ada pandemik. Oke, pandemik. Ini istilah ini mengartikan bahwa suatu penyakit yang menyebar seperti itu ya. Sekarang terjadi yaitu wabah coronavirus atau COVID-19. Social distancing. Oke, social distancing. Social distancing ini artinya kita mengurangi aktivitas bertemu secara fisik gitu ya, entah itu menghindari tempat umum, kemudian transportasi, industri, menjauhi keramaian, pokoknya menjauhi keramaian dan menjaga jarak gitu ya antar individu, bahkan antar keluarga 1-2 meter gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena ketika orang di sebelah kita bersin atau batuk, nah virusnya atau bakterinya itu bisa sampai ke kita dan itu sangat tidak baik. Oke. Ada yang namanya isolasi. Isolasi itu apa Kak? Isolasi adalah upaya untuk menjauhkan orang-orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi agar tidak menyebar, agar tidak menularkan penyakit itu kepada kita, kepada orang-orang yang belum dan tidak terinfeksi, dan naudzubillah jangan terinfeksi gitu ya. Arti umum isolasi. Isolasi itu artinya ya dikurung, semacam dijaga ya, jangan sampai itu tuh keluar. Kalau orangnya keluar, ini dia kan sebagai carrier atau orang yang membawa virus gitu ya, yang artinya karena ini menyebarnya antar manusia, COVID-19 ini, maka sangat berbahaya gitu ya. Karantina Itu menjauhkan orang yang diyakini terpapar coronavirus. Menurut WHO, yaitu karantina ini baiknya direkomendasikan bagi individu yang tidak menunjukkan gejala namun memiliki risiko yang sangat besar terpapar COVID-19. Misalnya nih ya, dia itu sudah melakukan perjalanan ke tempat yang sudah terdapat virus corona, atau dia sudah berinteraksi dengan orang yang positif coronavirus. Dan selama karantina, misalnya dia belum bergejala nih, tapi dia melakukan self quarantine, misalnya dari Paris atau dari Prancis ya, sama aja. Dari Prancis, dari Spanyol, dari Italia misalnya. Dia pulang ke Indonesia, akhirnya dia harus mengkarantina dirinya sendiri selama 14 hari karena dikhawatirkan dia membawa virus itu.
Jadi belum dipastikan dia itu penderita atau bukan, tapi dia harus mengkarantina dirinya sendiri. Lockdown. Lockdown itu artinya adalah karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Merupakan protokol darurat untuk mencegah orang-orang yang ada di wilayah tersebut meninggalkan daerah tersebut. Lockdown ini biasanya ditetapkan oleh pemimpin suatu daerah atau negara dan Pemerintah. sangat berakibat pada pemerintah, mengharuskan sekolah, tempat umum, transportasi, bahkan kegiatan industri ditangguhkan secara sementara. Sudah diterapkan lebih dahulu di Cina, Hubei, kemudian di Korea Selatan, di Daegu, dan di beberapa negara yaitu Italia, lockdown secara penuh satu negara, Denmark, Filipina, dan Irlandia. Yang berikutnya ada flattening the curve. Flattening the curve, pelandaian kurva gitu ya. Itu adalah istilah di bidang epidemiologi untuk memperlambat penyebaran penyakit menular. Jadi kurva ini menggambarkan prediksi jumlah orang yang akan terinfeksi virus dalam kurun waktu tertentu. Jadi kurva ini menggambarkan peningkatan penderita secara drastis dalam waktu yang singkat akan membentuk kurva yang yang sempit dan tinggi, dan kita nih seperti ini tetap di rumah, kemudian mengurangi aktivitas ramai sosial, bertemu dengan orang, maka kita memperlambat laju kurva ini atau memperlambat laju pertambahannya atau flattening the curve ini. Artinya ketika kita memperlambat, kurva ini akan membentuk lebih panjang atau lebih landai. Ini sangat penting gitu ya untuk membuat landai kurva ini, karena kita akan memberikan waktu bagi fasilitas kesehatan untuk merawat pasien-pasien yang sedang mengalami virus corona. Jadi mereka dapat tertangani, dan karena waktunya 14 hari ini jadi sangat cepat sebenarnya, memberikan kesempatan bagi fasilitas kesehatan untuk mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi pasien-pasien. Pokoknya suspek ini adalah proses gitu ya, dimana ketika seseorang diduga terkena virus dan menunjukkan gejala yang terjangkit virus ini seperti demam, batuk, dan sebagainya, atau pernah bertemu langsung dengan orang yang positif corona. Namun orang yang suspek ini belum tentu gitu ya, belum tentu dia adalah orang yang positif atau negatifnya itu. Jadi nanti setelah disuspek dia melakukan karantina atau isolasi di rumah sakit, atau karantina sendiri, karantina mandiri. Ketika dia tidak menunjukkan gejala, dia terkonfirm tidak terjangkit atau negatif. Tapi apabila dia menunjukkan gejala-gejala yang lebih parah sesuai dengan kriteria virus corona ini, artinya dia positif dan segera untuk ada istilah imported case. Imported case adalah kasus virus corona yang berasal bukan dari lokasi itu, artinya dari luar. Kalau contohnya itu seperti kasus pada awal pertama Indonesia itu satu orang Jepang yang berkunjung ke Jakarta, ke Depok tepatnya ya, yang akibatnya dia membawa virus itu namun belum bergejala. Setelah pulang dari Indonesia dia ternyata positif corona. Akhirnya 2 orang, ibu dan anak, mendapatkan gejala. Itu pokoknya imported case ini adalah kasus virus corona yang berasal dari bukan orang Indonesia yang ada di Indonesianya, tapi dari luar gitu. Seperti itu. Oke, lanjut positif. Positif di sini ketika wabah corona ini adalah pasien yang telah melewati pemeriksaan cek darah, kemudian swab, ronsen paru-paru dan lain-lain gitu ya, dan dia dinyatakan positif virus corona. Bagi teman-teman yang nggak tahu, swab itu artinya adalah
lalu Adan. mengecilkan lendir yang berada di belakang lidah. Oke, demikian teman-teman istilah-istilah mengenai virus corona atau COVID-19. Sama-sama belajar dan mohon maaf apabila banyak salah kata, dan memang jika banyak salah kata mohon maaf sekali. Kita sama-sama belajar. Teman-teman boleh juga memberikan komentar apa saja yang belum ada, istilah apa yang mungkin Haga belum ketahui mengenai virus corona atau COVID-19 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jaga jarak, tetap stay at home, tetap di rumah saja gitu ya, jangan nih. Sampai jumpa, stay safety, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Oke, bye. Dadah. Thank you, saya tutup.